warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Seha, guru matematika SMK Negeri 48 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dengan nomor mahasiswa X9023081980. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor ujian 202336429935. Pada hari Senin, 4 Desember 2023 akan melaksanakan praktek uji pembelajaran kinerja di kelas fase E HKL 1 dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual. Untuk itu, model yang saya gunakan adalah pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Siap. Doa. Ya, sekarang Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dea. Oke, Dea dan Dewi ya. Oke. Kenapa? Sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman kita besok ya bisa masuk kembali ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan dapat bergabung bersama kita lagi. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita kondisikan dulu kesiapan kita untuk belajar. Ya. Silakan dicek kerapihannya, dicek bukunya, kemudian kebersihannya. Ya, ada sampah belum dibuang, bukan? Oke ya. Kalau kita sudah siap untuk belajar, berarti semuanya ya kelas kita sudah bersih, ya kondisi badan kita juga sudah rapi, pakaian kita, tempat belajar juga rapi, buku-bukunya sudah siapkan ya, maka kita nanti belajarnya akan lebih bermakna. Baik ya, untuk pelajaran hari ini adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan kita adalah ya dapat menyajikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel ke dalam sebuah grafik. Kemudian grafik ini selesaikan daerah penyelesaiannya ya secara akurat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya akan disaksikan ya dengan seksama. Belajar program ini dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang dia buat adalah donat dan cupcake. Dia menjual hanya 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung. Dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung.
display untuk kuenya pun terbatas. Paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan ketidaksamaan itu. Dan mengingat persediaan bahan baku, akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Setelah menyaksikan video tadi, di sini bisa kita tuliskan ya, apa sih permasalahan dari Raymond dan tadi di video ini, ya, bahwa Raymond ingin mendapatkan ya kuenya itu terjual dengan untung yang maksimal. Ya. Oke, kita lihat untung yang ingin dia dapat. Dia menjual kuenya berapa untuk donat? Ya, sebelum kita menuju ke fungsi sasaran, kita misalkan dulu. Kita misalkan, ya, untuk donat itu adalah variabelnya apa tadi? Raymond tadi? Untuk cupcake variabelnya apa? Nah, di sini tadi fungsinya, tadi dia ingin menjual berapa? Harga satu donat? 10.000. Ya, kita harap untuk donat adalah 10.000 X dan untuk cupcake adalah 7.000. Ya, fungsi sasarannya. Nah, sebelum kita membahas materi masalah Raymond ini, ya, kita harus tahu materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, karena di sini ada dua variabel, maka harus kita selesaikan dengan apa ya? Eliminasi, kemudian substitusi atau campuran. Campuran itu apa? Substitusi dan eliminasi. Ya. Sekarang siapa yang mau mengeliminasi permasalahan Raymond tadi? Silakan. Oke, untuk donat tadi ada donat dan kue dan cupcake, ya, dan cupcake. Ya, maksimal di tempatnya itu 10. Maksimal tempatnya 10. Gimana pertidaksamaan tadi? Maksimal ya 30. Kemudian ada 30 tepung persediaannya 30 ya, 30 tepung untuk donat dan 20 tepung untuk cupcake. Ya, bagaimana untuk mengeliminasi bahwa jawabannya X sama dengan 4, benar? Benar. Kemudian disubstitusi Y-nya adalah 6, benar ya? Oke. Ya. Baik, nah ini nanti gunanya buat apa Bu materi ini yang kemarin kita belajar materi persamaan linear dua variabel ini untuk menentukan titik potongnya. Karena kita akan menggambar grafik, ada di sini persamaan 1, ini pertidaksamaan 1, ada pertidaksamaan 2. Ya. Kalau kita buat titik 2, pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Maka karena ada 2 pertidaksamaan, ya, karena kita ingin membuat eliminasi dan substitusi, maka modelnya dari pertidaksamaan kita buat dulu menjadi persamaan.
Ya. Nah, di sini persamaan 1 dan persamaan 2 itu akan menjadi titik potong. Ya, titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Ya. Ini akan menjadi titik potongnya. Ya. Titik potong pada di sini 0 ditambah Y sama dengan 10. Y sama dengan berapa? 10. Ini di persamaan pertama kita dapat titik-titiknya. Boleh juga kita buat tabelnya. Nah, ya. Di persamaan 2 juga gitu. Ya, di persamaan 2 berapa tadi? 3X plus 2Y berapa? 12. Ya. Ketika Raymond ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal pada menjual 10.000 donat, satu buahnya ada 7.000 cupcake, maka dia akan mendapat keuntungannya berapa tadi? Keuntungan maksimalnya 82.000. Keuntungan yang akan Raymond dapat ada 82.000 dari menjual 10.000 donat dan 7.000 cupcake, ya, satu buahnya. Baik ya. Dari tadi ya yang kita pelajari sistem pertidaksamaan linier, apa manfaatnya? Ya, yang pertama membagikan harga dan jumlah barang. Yang kedua, kita dapat menentukan laba maksimum dan kerugian minimum. Ya, ini. Jadi kalau nanti kalian jadi pengusaha, kalian ya punya jenis dua barang, ya dua jenis barang dengan fungsi tujuannya sudah diketahui tadi berapa harga per buahnya, ya. Dengan menentukan titik pojok, maka kita tahu bahwa berapa laba maksimumnya dan berapa kerugian minimumnya. Nah, sekarang ya penilaian yang akan Ibu lakukan ya adalah penilaian secara individu. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tes mandiri. Nah, yang kedua, penilaian secara kelompok. Jadi kalian akan dinilai dengan Ibu ya. Ketika berkelompok menyelesaikan LKPD, di situ akan Ibu nilai keaktifannya, ya, kerjasamanya di dalam tim, ya. Nah, langkah-langkah kita ya pembelajaran hari ini adalah yang tadi nanti ada masalah, ya. Setelah ini ada masalah yang harus diselesaikan bersama-sama di dalam kelompok, ya, pembagian kelompok, kemudian pembagian LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian kalian harus diskusikan masalah tadi. Setelah didiskusikan, dipresentasikan hasilnya. Kemudian kita ada kuis mandiri. Lalu kita bagi kelompok dan kita belajar menyelesaikan orientasi masalah kita. Ada baiknya kita explicating dulu supaya tidak ngantuk. Ya, silakan. Bisa. SMK hebat. DKI Jaya. SMK Negeri 48 Jakarta Juara 1. AKL Sertifikat berintegritas. AKL 1 Ya, setelah SBK kita akan menyelesaikan orientasi
mengatasi masalah ini di LKPD ya. Kalian nanti ibu akan bikin kelompoknya. Nah, ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing berkelompok ya, bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan untuk bergabung di kelompoknya. Ya, ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya ya, materi. Kalian bisa nanti membacanya dari buku paket atau bahan apa. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat bahan bacaan dan LKPD-nya? Sudah. Ya, silakan ya dikerjakan. Kita diskusi waktunya 30 menit. Oke, balik. Halo,
Belum. Iya, ini aja, jangan pakai itu. Semua di sini, fotonya di sini nanti. Nah, betul. Enggak ditulis, kan di foto. Gimana tadi hasil GeoGebranya dari jawaban kamu? Oke, ini yang pertidaksamaan pertama yang mana? Yang pertidaksamaan kedua? Oke, jadi yang diambil himpunan Kotar adalah himpunan penyelesaiannya ya, berarti yang diarsir tebal ya. Ini berarti arsiran tebal adalah himpunan penyelesaian ya. Jadi bisa ngecek apakah hasil kita tadi benar ya. Di sini dengan GeoGebra kan langsung kan. Nah, dari substitusi eliminasi tanpa perlu mensubstitusi eliminasi kita tahu titik potongnya ada di mana. Ya. Jadi titik potongnya berapa? Terlihat. Apa? Sama x-nya berapa? Ya, benar. Silakan dilanjut ya. Yuk coba dicek sudah selesai tadi. Oke, kita cek pakai GeoGebranya. Gimana? Oke, kita lihat soalnya persamaan pertama dimasukkan. Mana himpunan penyelesaiannya di mana? Oh, ini ya, yang lebih terang ya. Berarti ini tadi arsirannya persamaan pertama, kedua, dan ini yang lebih terang arsirannya. Baik, diskusi kita 30 menit waktunya sudah selesai. Sekarang saatnya kita presentasi ya. Kita presentasi, silakan hasil diskusinya difoto. Nanti akan dipresentasikan melalui foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Iya. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Kita tulis variabelnya itu x. Lalu yang kedua model P kita tulis 5 kilo sama dengan 20. Itu persamaan yang pertama. Lalu persediaan kain bergaris itu ada 45, artinya penggunaan kain garis untuk model U. Dan model Q tidak lebih dari 45. Sehingga model matematikanya itu 3x plus y lebih kecil sama dengan 45. Lalu karena x dan y adalah bilangan bulat yang tidak negatif, maka x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kalau pertidaksamaan di atas dipenuhi yang disebut dengan fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu ada 20.000x plus 15.000y. Z disebut fungsi objektif. Lalu di sini ada model persamaan dari permasalahan di atas. Model persamanya itu 1x plus 2y lebih kecil sama dengan 20 sama 3x plus 1y lebih kecil sama dengan 45 dan banyak model tulis besar tidak. Ya, bagaimana? Sama hasilnya? Sama. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman kita ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk soal orientasi masalah yang kedua. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana? Kelompok lain? Sama jawabannya? Sama. Ya benar ya. Kita kasih aplaus buat kelompok. Ya, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon disimak ya semua. Karena X-nya sama dengan 12, jadi jumlah tempat duduk di kelas berapa sebanyak 12. Untuk mencari pendapatan maksimum atau X dapat dicari dengan 150.000 dikalikan dengan X lalu ditambah 100.000 dikalikan dengan Y. Karena pendapatan maksimum adalah yang terbesar, maka kita menggunakan yang ini sebagai pendapatan maksimum yaitu 5.400.000. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya? Berapakah? Tadi pertanyaan jumlah tempat duduk kelas utama ya? Supaya mendapatkan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, berapa jumlah tempat duduk kelas utama? Mana jawabannya? Jadi jumlah tempat duduk kelas utama sebanyak 12. Betul? Betul. Oke, kita kasih terus untuk dia. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, maka ya kalian dapat menyimpulkan apa pelajaran hari ini yang kalian dapat. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Sewu. Oke, Janet ya, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini mengenai sistem ketidaksamaan mengingat dua variabel kesalahan konteks dua dalam sebuah proyek dan menyelesaikannya dengan daerah penyelesaiannya, yaitu dengan cara satu analisis teksnya terlebih dahulu, dua label dengan variabel, tiga mengubah pernyataan kontekstual ke dalam pelaksanaan, empat mengubah ketidaksamaan ke dalam persamaan dalam dua variabel, lima melakukan titik pada sumber X maka X sama dengan 0, nah melakukan titik pada sumber Y maka X sama dengan 0, melakukan titik potong pada sumber X dan Y dengan cara eliminasi atau substitusi pada delapan membuat fungsi tujuan 9 membuat fungsi tujuan 10 membuat Oke, terima kasih Janet. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini ya, tadi yang dibacakan Janet ya, adalah kita kuis mandiri. Sebelum kuis mandiri, silakan duduknya kembali ke asalnya. Berdiri sendiri. Baik ya, setelah tadi kita sudah mempresentasikan dari perwakilan kelompok, sekarang waktunya kita kuis mandiri. Waktunya 15 menit ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri di buku latihan. Nanti setelah itu dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan. Terlihat ya? Ya. Oke, kalau terlihat, ya, Ibu bantu. Kalau tidak terlihat ada soalnya. Ya, selesaikan sendiri-sendiri, waktunya 15 menit. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan perbarisannya dulu. Ya, silakan. Waktu sudah habis, dikumpulkan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya salah satu teman kita, apakah hasilnya cocok, benar atau salah.
Oke ya. Ini salah satu teman kita, hasilnya adalah keuntungan maksimumnya 104 juta rupiah. Betul ya? Tadi materi jawaban teman kita ya, kita ambil ya secara lanjut, ibu ambil ya, hasilnya adalah 104 juta ya, benar ya? Masih 100 dan kebetulan namanya Muhammad Ridwan. Ya, baik, untuk selanjutnya adalah ya, kalian ya nanti ada PR di buku paket halaman 75. Ya, silakan PR di buku paket halaman 75. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi ya bisa dilihat di bahan bacaan, sumbernya bisa juga dilihat di buku paket caranya, atau boleh juga kalian buka internet ya di YouTube dan di Google. Silakan ya, banyak materi yang bisa kalian lihat ya, soal-soal yang bisa kalian lihat ya. Nanti di sini ada uji kompetensi 2 ya, nomor 1 dan 2. Silakan dikerjakan ya PR-nya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ya trigonometri. Ya, materi selanjutnya berarti sini sudah selesai. Materi selanjutnya adalah trigonometri ya. Bagaimana? Sekarang Ibu ingin tanya, pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya? Paham. Sistem ketidaksamaan linier pada 2 variabel. Ya, nanti soal ini akan ada di ujian ya. Silakan pelajari dengan baik. Oke, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan lebih bermanfaat. Silakan keluar untuk memimpin doa. Siap. Doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.